Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Rahasia di Balik Takdir. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Salat itu, kita baru saja salat. Kurban bagi bahasa Indonesia, tapi kurban dalam bahasa Indonesia artinya menyembelih. Namun asal makna dari kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih. Tapi kata kurban fil mustalah al-arabi itu umum saja. Maka setiap amalan yang mendekatkan diri kepada Allah disebut kurban. Dan amalan yang paling dekat kepada Allah adalah salat. Ya. Wa qala as-salatu kurban. Ya. Kenapa paling dekat? Karena Allah paling suka dengan hamba yang fokus kepadanya. Apabila seorang hamba takbir Allahu Akbar, maka alam ini kecil bagi dia, yang besar hanya Allah. Nah, itu Allah suka. Allah suka dengan hamba-hamba yang seperti itu. Lalu ketika kita baca Fatihah, ada mungkin jarak jauh. Dialog utama pasti dalam keadaan dekat. Ya. Wal hajju jihadu kulli dha'if. Haji itu jihad bagi orang yang dhaif. Maksudnya, dalam hadis Nabi ada kalimat al-hajju jihadun nisa, ya, atau jihadukunna al-hajj. Ada hadis begitu, jihad kalian wahai kaum perempuan adalah haji. Karena perempuan secara fisik, ini bukan bias gender, bukan, tapi faktanya memang begitu, ya. Lebih lemah sedikit dari laki-laki, walaupun dalam bab tertentu laki-laki tidak sanggup melahirkan, perempuan lebih kuat, ya. Wa zakatul badani as-siyam. Ada zakat harta, ada zakat ilmu, ada zakat badan. Apa zakat badan? Istilah-istilah begini, ini bukan istilah fikih, ini istilah keilmu kerohanian. Zakat apa namanya? Zakat badan. Apa zakat badan? Puasa, as-siyam. Bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat makan sehari. Lain lagi. Ini bab hakikat. Zakah artinya pembersih. Zakatul badan, pembersih badanmu adalah puasa. Jadi kita walaupun hanya iktikaf 10 hari, insya Allah ini cukup modal untuk setahun membersihkan diri, ya. Maka nanti jika ada waktu dan istiqomahkan, puasa 3 hari sebulan, atau Senin dan Kamis, atau yang paling afdal puasa Daud. Ya, tidak perlu ijazah kalau puasa itu, langsung saja puasa. Lalu warraji bila amalin karramin bila watrin. Orang yang berharap saya ingin itikaf, tapi anak saya masih kecil, saya mau itikaf tapi saya belum punya duit, saya mau itikaf, anak saya lagi sekolahan, saya mau itikaf, anak saya pulang sekolah, saya mau itikaf, apa lagi? Ya, istri saya kawin, bukan, anak saya nikah maksudnya. Anak saya nikah, nanti saya mau itikaf, tapi anak saya punya cucu. Aduh, panjang. Nggak ada ceritanya. Jangan diundur-undur lagi. Dan makanya saya apresiasi bagi yang sudah mantap dan jauh-jauh, ya. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sunnah yang sudah jarang diamalkan, iktikaf dengan metode pakai khibah. Khibah, tempat ruang khusus. Yang dulu hatta sahabat Nabi, istri-istri Nabi SAW melakukannya. Dan hari ini saya melihat hanya beberapa ulama, ya, terutama Thariqah Khalwatiyah dan Thariqah Naqsyabandiyah, jalur Khalidiyah. Ya. Yang lain-lain ada, tapi mereka personal. Ya. Ada yang mengatakan, oh itu sudah tidak relevan, ya sudah, nggak apa-apa. Toh masih ada yang mau beramal. Saya yakin sunnah Nabi masih dapat kita amalkan kapanpun. Insya Allah.
Nah, orang-orang yang ingin beramal, ingin itikaf, ingin ini dan itu, tapi tidak ada memulai usahanya untuk itu, karami bila watrin. Sama seperti orang yang memanah tapi tidak punya busur. Memanah tidak punya busur. Nah, maka tuan-tuan ini semua yang hadir, ini sudah disebut rami biwatrin, dengan busur. Sampai tidak sampai, urusan Allah. Ya, nanti Allah yang membuat sampai. Ya, maka kita panah kalbu kita dengan menyebut nama Allah sebelum nanti panah-panahan yang sebenarnya terjadi. Ya, kenapa perjuangan-perjuangan umat Islam hari ini sulit sekali menang? Ya, karena memang belum saatnya. Kata Imam Athaillah Sekandari, ya, engkau menginginkan sesuatu sebelum Allah menghendakinya. Ya, itu salah satu yang menandakan su'ul adab kepada Allah. Inilah yang terjadi. Dulu pernah terjadi pada sebagian sahabat, lalu dididik oleh Rasulullah dan mereka berhasil. Kilo lagi, sudah sampai. Lalu Rasulullah SAW mengalah. Apa kata Sayyidina Umar? A'anta rasulun, a'anta nabiyun, ahakun dinuna. Masa Rasul ngalah? Masa Rasul mau kalah dengan kafir? Jadi dalam logika Sayyidina Umar, kalau Rasul, pengikut Rasul, pejuang Islam, mesti langsung menang. Tapi dalam logika kenabian nggak begitu. Dalam logika kenabian, ikuti gerak rohani, karena rohani ini berkaitan langsung dengan hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin nusrahnya, bantuan dari Allah. Menginginkan bantuan sebelum terjadi, itu namanya mengeluh. Inilah yang membuat orang nanti berputus asa kepada Allah. Sahabat hanya berkalam begini, itu boleh. Apa kata para sahabat? Kapankah pertolongan dari Allah? Ya. Ada kan dalam Al-Quran? Mata nasrullah. Kapankah nasru, pertolongan dari Allah turun? Sahabat hanya bertanya. Semenjak Sayyidina Umar dididik, maka dia hanya bertanya, mata nasrullah. Ternyata menunggu sejenak, tidak sampai setahun, padahal perjanjiannya 10 tahun tidak boleh masuk Mekah. Karena sabar. Setahun, ternyata yang tidak sabar lagi adalah orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy tidak lebih sabar dari orang Islam. Akhirnya perjanjian Hudaibiyah dibatalkan. Rasulullah dan para sahabat termasuk Sayyidina Umar pun umrah. Sabar memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah, termasuk memperjuangkan negeri Palestina, Al-Quds. Sabar. Orang kan nggak sabar. Ya. Akhirnya semangat kita melempem. Lalu kita menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Bukan itu masalahnya. Masalahnya nasrul minallah itu. Dan semua hadis kalau antum coba lihat, Al-Quds itu, kita sedang mempersiapkan batin kita untuk ke sana. Hanya ditaklukkan Allah nanti melalui Imamul Mahdi, Sayyidina Aisyah. Maka batin kita harus siap dulu untuk menunggu mereka. Siapkan batin. Karena Sayyidina Mahdi bawa ma'rifatullah, Sayyidina Aisyah ruhullah. Berarti mereka dimensinya dimensi rohani. Orang yang nggak paham ini, nanti Sayyidina Isa dianggap Dajjal, Sayyidina Mahdi dianggap Dajjal. Maka kita siapkan batin kita. Nah, dan dalam kitab-kitab Thariqah itu disebutkan, insya Allah Mahdi nanti memakai Thariqah ini. Dan saya sudah ketemu beberapa kitab Thariqah dan semuanya mengatakan, hampir semua, Imam Mahdi nanti memakai Thariqah kita. Di Naqsybandi begitu, di Samaniyah begitu, di Ba'alawi begitu, di Tijani begitu, di Idrisiyah begitu. Oh, kesimpulannya sederhana. Semua thariqah nanti ada di qalbu Imamul Mahdi. Maka guru saya berpesan, persiapan akhir zaman itu hanya melalui jalur rohani. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khilafah akhir zaman itu apa? Ala minhajin nubuwah. Bukan dengan memberontak. Kita nggak perlu memberontak ke negara kita. Bukan dengan bughat. Syukuri nikmat ini. Imam Mahdi itu nanti tidak perlu memberontak. Nanti beliau membangun khilafah ala minhajin nubuwah. Minhajin nubuwah, minhaj kerohanian. Itu rohani, yang bergerak rohani. Bukan hanya lagi pikiran ini, bukan lagi emosi. Rohani yang bergerak. Itu pemerintahan yang sifat dibangun dengan kerohanian, persis seperti Rasulullah bangun Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka apapun yang dilakukannya, pasti berdasarkan gerak rohani. Walaupun akal kita nih, kenapa dia begini? Saya nggak tahu, nggak habis pikir nanti. Seandainya kejadian Hudaibiyah berulang lagi,
Mungkin antum nanti akan bilang, imam kita nanti itu kalau nanti dia keluar, dia muncul, ente bukan Mahdi yang asli, ente Mahdi kazzab, ente Mahdi pembohong. Masa orang benar ngalah dari orang kafir? Pasti nanti begitu, karena logikanya logika akliyah, bukan logika rohani spiritual. Padahal al-arwah junudun mujannada. Untung Sayyidina Umar dididik oleh baginda Nabi SAW. Ketemu Rasulullah, disentuh Rasulullah, selesai. Dididik Sayyidina Abu Bakar, beres. Nanti kalau tidak ada orang seperti itu, siapa yang bimbing kita? Ya, ketika itu terjadi. Saya menyaksikan, ya, wallahi sedih kita. Murid melihat gurunya, salah sedikit keluar, menghujat gurunya. Murid melihat gurunya, salah sedikit keliru dalam beberapa hal, langsung muridnya menjelek-jelekan gurunya kemana-mana. Gimana nanti antum ketemu? Dan Al-Mahdi itu ujiannya seperti itu. 11-12 itulah makna isbuhu ismi. Al-Mahdi itu isimnya isimku. Berarti musibah dia, musibahku hampir sama. Hanya perbedaannya nanti kejadiannya dulu di Hudaybiyah, nanti di mana, wallahu a'lam. Ya. Maka saya kemudian dapat perintah dari guru-guru kita banyak sholawat dan banyak kajian sirah nabawi. Di ribat kita biasanya di luar Ramadan kajian kitab Syifa mengenai sirah nabawi. Karena itu cara untuk mengenal beliau nanti. Ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga rohani kita dibimbing oleh Allah. Seandainya pikiran salah, semoga bimbingan rohani membimbing dia, mengait dia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Istanzilu rizqa bis sadaqah. Jika engkau, kalimatnya bukan harta, rizki. Beda rizki dengan harta. Rizki itu yang Allah lekatkan kepada kita. Kalau harta belum tentu. Apa kata beliau? Istanzilur rizqa bis sadaqah. Tetapkanlah, ikatlah rizkimu dengan sedekah. Nah, kemarin kita sudah bahas sedekahnya mu'allim, ngajar. Sedekah orang yang diberi harta, berbagi. Wahsinu amwalakum biz zakah. Jadi dibedakan rezeki dengan amwal. Kalau amwal, harta, hasinu, bentengi dia biz zakah, dengan zakat. Jadi kalau zakat, meskipun hanya 2,5%, itu minimal. Keluarkan lebih dari 2,5%, 3%, 4%, itu afdal bagi yang Allah beri harta, ya. Jangan hitung-hitungan dengan Allah, ya. Ini harta pun harta Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rezeki yang kami beri. Nah, ini rezeki Allah, hartanya Allah. Wa ma ghala man iqtasada wa tadbir nisfu usaha. Artinya belajar manajemen itu nisful aish, bagian daripada setengah kehidupan. Jadi jika ada orang berpunya tapi dia tidak mempunyai tadbir atau manajemen hidup, manajemen kerja, manajemen harta, termasuk surau, itu ada manajemennya tentunya. Nah, itu nisful aish, separuh dari kejayaan hidup. Orang berjaya dalam hidupnya itu jika dia mempunyai manajemen hidup, ya. Tu'datu nisful aqli wa qillatul ayal ihdas yasarin wa man hazana walidai faqad aqahuma. Ya, kita menjelaja. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, faqad aqahuma, dia telah durhaka kepadanya. Nah, sebelum kesini, kalau orang tuanya masih hidup, ya sempat minta izin, ya, sempat izinnya, alhamdulillah. Ini adab kita, ya. Adab kita mau belajar, mau itikaf, mau belajar zikir, kita minta izin. Kalau sudah wafat, kita ziarah. Kalau tidak sempat, ya kirimkan Fatihah atau bersedekah atas namanya. Sedekah makan, sedekah harta atas namanya. Insya Allah beliau senang di sana. Wa man daraba bi yadayhi ala fakhidayhi inda musibatin faqad habata ajru. Ini ekspresi orang yang ketika dapat musibah lalu dia, aduh, gitu ya. Kata orang Korea apa? Aigu. Ketika orang mengeluh lalu dia, ini baru mukul, apalagi mukul dadanya, apalagi pukul kepalanya, apalagi pukul orang. Orang yang dapat musibah lalu memukul badannya, mukanya, dadanya, atau memukul orang, memukul tembok, itu bukanlah orang-orang yang sabar, ya. Faqad habata ajruh, maka pahala kesabarannya mendapat musibah
tidak dapat. Nah, kakinya sakit nggak? Pikir, ya Allah sakit ya Allah, itu pahala sabarnya sudah hilang. Ya, jadi tulus ya, ikhlas ya. Kasih tahu, ini kan tubuh kita. Allah yang kasih, wahai tubuhku, 11 bulan lebih engkau cari dunia. Ya, 11 bulan lagi engkau menikmati dunia. Tolong izinkan, ya, rohanimu, Tuanmu, menikmati zikrullah. Insya Allah nanti dia pelan-pelan, ya, diusap-usap, jangan dipukul-pukul, ya Allah sampai ya, tidak apa-apa. Al-ajru ala qadri ta'ab, begitu dalam hadis Abu Daud. Nabi bersabda SAW, pahala, reward dari Allah, penghargaan dari Allah, balasan dari Allah, ala qadri ta'ab, tergantung berapa capeknya, susahnya, payahnya, lelahnya badan. Zikir, sakit di sini ya, benar gak? Punggung, nanti besok kalau saya ingat ya, nanti kita ice breaking, jadi rehat sebentar, pijit-pijitan sama-sama, insya Allah ya, biar badannya seger lagi, biar tambah akrab juga ya, insya Allah. Lalu beliau mengatakan di bagian yang pertengahan, al-fuqaha umana ar-rusul, ahli-ahli agama. Ini fuqaha di sini bukan berarti ahli fikih, tapi orang yang kenal Allah. Karena beliau berbicara saat itu mazhab fikih belum berdiri. Dulu yang disebut fuqaha adalah al-arifina billah, orang-orang yang kenal kepada Allah dan kenal ajaran Rasulullah SAW. Jadi dia mengerti ilmu yang zahir dan ilmu yang batin bersamaan. Dari mana kita tahu? Dari penjelasan Imam Ghazali dalam bagian awal dari kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan fuqaha itu dulu semua, bukan hanya satu ilmu yang zahir. Fuqaha itu umana'ur rasul, mereka adalah pemegang amanah kerasulan. Karena kerasulan sudah selesai, tidak ada lagi syariat yang baru, tidak ada lagi nabi yang baru, maka sir mereka diturunkan dari sir Rasulullah SAW. Maka menyakiti ulama, menyakiti Rasul. Ulama yang mana? Ulama yang arifina billah, yang kenal Allah, bukan hanya yang ahli fatwa, ya, tapi yang ahli fatwa dua alam, alam zahir dan alam batin, sebagaimana Rasulullah SAW. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْفُقَهَاءَ فَقَدْ رَكِنُوا إِلَى السَّلَاتِينَ فَانْهَوْهُمْ. Jika kamu melihat para ahli fikih telah mulai cenderung kepada salatin. Salatin ini di zaman pemerintahan masih monarki. Monarki berarti saat itu otoriter. Jika ada orang terjun ke politik, fanhauhum, maka laranglah mereka. Kenapa? Nanti akan mengganggu amanah Rasul yang ada dalam diri mereka. Gitu. Bagaimana di negeri demokrasi? Lain cerita. Di negeri demokrasi, bukan ini kalimatnya. Kan di zaman Imam Ja'far belum ada partai politik. Ya, di Indonesia ada partai-partai ya. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana? Boleh juga diartikan, wa idza ra'aytumul fuqaha qad raqinu ila al-hizb as-siyasi. Jika kamu melihat para ahli agama sudah mulai sibuk berpolitik dalam partai-partai politik, karena para partai politik di negeri demokrasi adalah jalan satu-satunya untuk berkuasa, benar nggak? Hanya itu. Sedangkan pegawai-pegawai negeri, pegawai pemerintahan, mereka bekerja sebagai yang khidmat kepada orang yang bertarung di politik. Jadi boleh kita artikan, jika kamu melihat ada orang-orang ahli agama mulai cenderung ke politik, fanhauhum, larang mereka. Ya. Kenapa? Jika mereka tidak ahli di bidang politik. Tapi kalau mereka ahli di bidang politik, silakan. Di negeri kita, di Indonesia sekarang ada wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Dia ahli agama, sampai hari ini umur 80, tidak pikun sama sekali. Ya, hafalannya masih bagus, baca ibarat-ibarat kita fikih masih oke. Ya. Ya, beliau mengerti, tahu di mana jurang-jurangnya. Ya, kalau Bu Yunal masuk ke politik, saya khawatir. Saya larang aja lah ya. Tapi harus ada, jadi masuk ke politik itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Biasanya berdasarkan isyarat guru atau musyawarah orang-orang berilmu. Baru diutus. Jangan gerak-gerak sendiri. Wahai Tuan Syekh,
Kalau bukan Tuhan Syekh, siapa lagi? Wah, ini yang bisa merubah pola pikir para asatis ini. Qala wala zada afdal min at-taqwa. Tidak ada lagi bekal yang lebih utama daripada takwa. Jadi datang ke sini, bekal terbaiknya bukan rekening, bukan duit, tapi takwa. Takwa itu kata Rasulullah SAW, hahuna, di dada ini, di dalam ini. Berarti hati yang lapang itu modal paling baik. Pikiran yang positif itu modal yang baik. Ya. Jadi mohon maklum nanti kalau teman-temannya mendengkur, ya. Teman-temannya, nanti usahakan tidur tidak selonjor, kakinya dilipat. Ya, usahakan. Ini perkataan Imam Abu Yazid, Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam itu semua mengatakan kami bertahun-tahun, 11 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak pernah tidur kaki selonjor. Ya, ada satu lah yang dilipat. Ya, oke. Jadi usahakan tidurnya kakinya dilipat dan usahakan miring ke kanan. Kecuali ada masalah di bagian baiknya, bagian kanannya ya kiri. Ya. Dan pakai sarung dan harus pakai sirwal di dalamnya, celana di dalamnya, supaya nanti auratnya tidak terbuka. Ya. Wala syai'a ahsan min as-sumti. Tidak ada lagi, tapi sekarang gadis-gadis sekarang nggak mau, sekarang minta ya, nggak apa-apa lah, bagus. Wala adwa adarru minal jahl. Tidak ada lagi musuh bara bahaya yang lebih bahaya daripada kejahilan. Ya. Karena saya berlindung kepada Allah dari semua kejahilan. Jika ada orang yang memberi masukan, kita terima. Ya, kita nggak tolak-tolak juga. Siapa tahu kita salah, karena kita tidak tahu segala hal. Ya. Tapi masalahnya ada orang jahil memarahi orang alim. Nah, itu yang masalah. Kenapa? Karena emosinya orang jahil lebih tinggi daripada orang alim. Al-mar'u aduhun ala najahil. Kata Imam Ghazali, dinukil dari Sayyidina Ali sebenarnya ini. Seseorang itu akan senantiasa memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. Ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika ada yang kita kata-kataki karena ketidaktahuan kita. Tapi insya Allah saya mengamalkan wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Ya, jangan kamu berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu. Mungkin kalau ada melihat saya beda dengan seseorang, kami beda data. Ya, kami hanya berbeda data. Cuma ada yang merasa datanya paling benar, itu aja. Ya. Wala da'a auda minal kizb. Tidak ada lagi penyakit yang lebih bahaya dari berbohong. Hati-hati. Ya. Bohong atas nama mimpi, pengalaman rohani, masuk. Bohong dalam hal duniawi, masuk. Jangan dikira dalam dunia thariqah tidak ada yang bohong. Ada yang bohong, dia tidak dapat ijazah gurunya, dia kasih tahu, saya dapat ijazah guru. Ada yang begitu. Jadi ada mafia ijazah juga. Ya, jangankan gitu, di kampus ada mafia ijazah palsu. Ya kan? Ada sekolah bodong namanya. Ya. Ini sudah wisudaan. Takharujan. Baik. Wa qala idza balagha min akhika ma taqrahu fatlub lahu min 'udhrin wahidin ila 70 'udhran. Ini kaidah kita bertasawuf. Jika engkau mendengar saudaramu, kawanmu, dengar orang ahli tasawuf nih, sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah ilmunya, kaidah yang dia sebar, ajaran dia ajarkan, sepertinya kamu tidak senang. Atau dia mengatakan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Fatlub lahu min udhrin. Bukan fatlubhu. Fatlub lahu. Apa bedanya? Maka carikanlah dalam pikiranmu alasan yang kira-kira membuat kamu berpikir positif terhadap orang itu. Bukan fatlubhu. Kamu tuntutlah dia, bukan. Misalnya kita dengar ada orang bicara gini, fulan, kamu dibicarakan si Anu. Lalu kita cari si Anu. Bukan begitu caranya. Fatlub lahu. Kamu bangunlah dalam pikiranmu, bina dalam pikiranmu, berpikir positif. Justru kalau kita langsung tanya kepada orangnya, itu namanya kita emosi. Nah, banyak yang salah terjemah di bab ini. Akhirnya langsung labrak gurunya, labrak temannya, labrak ikhwannya, labrak tetangganya. Tahu labrak gak? Langsung ditemui, katanya mau tabayun. Yang ada bukan tabayun, malah
jontok-jontokan, ya berkelahi, perang mulut, tidak menghargai lagi, emosional dan lain sebagainya. Nah, berapa uzur, berapa alasan kita buat, oh mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Contohnya nih Pak Haji Ansori, ada orang ngomong, Pak Haji Ansori itu orangnya nggak baik, ya orangnya pelit, gitu, misalnya gitu. Terus sampai, oh mungkin maksud dia, waktu itu saya ketemu seseorang, orang ini menurut saya bermasalah, saya bilang nggak usah kasih tahu, dia salah paham, mungkin dia salah paham. Kita nggak bilang, oh dia ini pembenci saya, ada begitu ya. Berapa uzur? 70 uzran. Nah, kaidah ini diambil oleh Imam Abu Hanifah. Ternyata Abu Hanifah sering diomongin orang dan diambil ini. Beliau sering dikata-katai Hamad bin Zaid, najis, ya, sering disebut bid'ah, waalaikumsalam. Sering disebut macam-macam. Tapi apa kata beliau? Ya, udah, silakan. Da'ai. Pak Ai kami mengikuti. Ya. Marhaban, marhaban. Jadi, kalau kita mendengar aib seseorang, atau ada kalam-kalam dia dalam bab hakikat, lalu kita bawakan kepada 70 uzran. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksud begini. Nah, inilah yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Betapa indahnya dunia, indahnya majelis, indahnya para asatis. Jika ada orang ingin adu domba dia, ada orang ingin jelek-jelekan saudara kepada seorang syekh, ya, misalnya ada orang bawa kabar kepada saya, menceritakan tentang Pak Haji Ansori. Oh, saya bilang, maksudnya nggak begitu, kamu nggak ngerti. Kita kalamkan begitu, ya. Jadi kita cut langsung supaya tidak ada lagi orang bawah. Nah, ini saya ulang-ulang, sebulan ini saya ulang-ulang kalam ini. Kalam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu thariqat yang dibawa oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi Khalidiyah. Apa kata beliau? Syaitanul jin la yaqdiru alal insan illa bi syaitanil ins. Syaitannya jin tidak sanggup memperdaya manusia kecuali melalui syaitan manusia. Jadi ini teman-teman ini semangat zikir. Syaitan sedih. Jadi setiap kali teman-teman ini zikir, syaitan sedih. Nanti ada yang tidak sengaja bercerita pengalaman rohani. Nah, ini kalau ada orang cerita pengalaman rohani, tidak bertempatnya syaitan berkalam. Kamu hebat ya. Kamu usul ya. Kamu arif billah ya. Kamu wali ya. Begitu. Terbersit. Wah, saya mujahadahnya bagus. Teman yang mendengar sedih. Ya Allah, saya zikir, kaki sudah capek, leher sudah tegang. Ya, kaki badan sudah sakit-sakitan, tapi tidak dapat. Nah, itu. Hati-hati. Jika ada teman-teman ini kan karena takdir Allah kita tidak tahu. Tiba-tiba dia bercerita, dia lupa adabnya. Nah, kita kemudian cukup katakan Allahumma iftahli, ya Allah bukakan kepadaku yang terlebih baik, gitu aja ya. Tiga doa bahasa Indonesia cukup. Kalau dengar orang cerita apa, murabinya nanti ya, mentornya nanti, jangan cerita kepada teman. Maka nanti Buya Aldomi nanti sama Buya Yunal nanti bagikan kertas nanti insya Allah. Kalau ada pengalaman tulis, tidak usah cerita, tulis simpan. Nanti ada di jam-jam tertentu Buya Aldomi, Buya Aswi, Buya ini duduk di sini, nanti dengerin satu-satu, nanti store aja, ya. Dan tidak usah minta ditakbir pengalaman rohaninya, ya. Kadang-kadang pengalaman rohani ini kesusup syaitan, karena angan-angan dia. Nah, nanti ada cara, ada manajemen juga tuh, ada tadbir ruhi untuk ngecek ini syaitan atau siapa, ya. Lalu beliau berkalam, ya. فَإِلَّمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَقُلْ لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لَا أَعْرِفُهُ. Kalau kita sudah cari-cari, mungkin maksudnya begini, maksudnya nggak dapat, cukup katakan, barangkali dia punya alasan mengatakan itu dan aku tidak tahu. Jadi kalau ada orang-orang membicarakan kita, cukup katakan, mungkin dia ada kepentingan yang dia mau bicarakan. Ya, jadi, la a'rifu, dan saya tidak mengerti. Wa qala idza sami'tum, ya, min muslimin kalimatan fahmiluha ala ahsani ma tajiduna hatta tajidu laha muhmalan. Ini masih sama, ya. Lalu kita ringkas ke bawah, ya. Beliau berpesan kepada anaknya, itu Sayyidina Musa Al-Kazim. Siapa nama anaknya? Sayyidina Musa Al-Kazim. Kazim ini orang yang menahan emosinya untuk tidak marah.
Qazim, kaziminal ghaiz. Apa kata beliau? Ya bani atau ya bunayya, wahai ananda, man radiya bima qusima lahu istaghna. Siapa yang ridho dengan yang dibagikan kepadanya, baik pemberian zahir atau pemberian rohani, istaghna, Allah akan kayakan rohaninya, Allah akan kayakan zahirnya. Jadi tidak usah sedih kalau ada orang mengalami. Nah, teman-teman, rezeki zahir tidak pernah tertukar, apalagi rezeki batin. Maka pengalaman batin tidak akan pernah tertukar sama sekali. Siapa yang melakukan apa, mengamalkan apa, dapat apa, mengalami apa, melihat di alam rohaninya, tidak akan tertukar dengan temannya. Setiap orang akan mengalami pengalaman sendiri. Ya, siapa yang ridho, istaghna, Allah kayakan dia. Kok saya tidak bisa melihat alam ini? Tidak apa-apa. Itu pembukaan alam itu disebut mukasyafah. Hanya diberikan bagi orang yang, mohon maaf, belum matang rohaninya. Seperti anak kecil diberi mainan. Mukasyafah itu mainan. Alam dibukakan mata batin, melihat alam sebelah kita, itu disebut. Jadi kalau ada innamal hayatud dunya la'ibun wa lahibun, dunia itu hanya main-mainan secara zahir. Maka alam-alam malakut yang kita lihat dari pengalaman batin itu adalah lahwun wa la'ibun bagi para salikin. Kalau yang tadi dunia, mainan bagi abna'ud dunya, pencinta dunia. Kalau mukasyafah, mainan untuk siapa? Salikin, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang sudah mulai belajar zikrullah. Wa man madda 'ainah ila ma fi yadi ghairihi mata faqiran. Ya, ini ada orang sudah berkecukupan, tapi masih melirik kelebihan orang lain. Ada orang miskin, merasa fakir, merasa berkekurangan. Jadi kurangi melirik-lirik orang. Ya, zikir-zikir saja, usaha-usaha saja. Termotivasi oleh orang lain boleh, tapi menginginkan yang orang punya jangan. Ya, kenapa orang ini merasa selalu berkekurangan? Dia menginginkan yang orang punya. Lama-lama sifat itu akan memunculkan satu penyakit dalam diri, namanya hiqdun wa hasadun, penyakit iri dengki. Jadi iri ini tidak hanya dalam bab dunia. Kawan dapat ijazah, kita tidak dapat ijazah, ini bisa juga tuh. Maka di sini kita hilangin istilah-istilah begitu, nggak ada. Ya, di majelis kita skip itu urusan dalam itu. Ya. Wa man istasghara wa man lam yarda bima qasama Allah lahu ittahama Allah fi qada'i. Udah zikir tapi kok rasa beda dengan kawan, udah usaha tapi kok hasilnya lain dengan kawan. Lalu kemudian berpikir, kenapa saya begini? Kok dia begitu? Kenapa dia sukses, saya tidak sukses? Kenapa dia futuh, saya tidak futuh? Kenapa dia usul, aku tidak usul? Wa man lam yarda bima qasama Allah lahu. Orang yang tidak ridha dengan yang Allah beri, dia sedang menuduh Allah salah dalam menciptakan takdir. Nah, makanya rukun keenam itu pamungkas. Rukun keenam adalah syarat sempurnanya iman seseorang, baru dia merasakan ihsan. Baru dia akan merasakan dipandang oleh Allah penuh kasih sayang. Jadi kalau kita tidak pernah berbaik sangka kepada Allah, bagaimana antum akan merasa akan dipandang dan dipandangnya penuh kasih sayang? Jadi berbaik sangka kepada Allah. Satu nafas yang Allah beri, satu gerak yang Allah kasih, itu semua adalah hadiah darinya. Oh, saya diberikan ujian, ujian itu hadiah. Serius, itu hadiah. Kalau anak kita atau kita sekolah lalu tidak masuk daftar nama ujian, kita protes kepada sekolah. Ya, Dawami pernah namanya hilang, tidak masuk daftar ujian? Tidak pernah, tapi kawannya pernah. Ya, kawan saya pernah. Karena baru masuk kuliah, kawan kita nggak masuk namanya, padahal dia masuk aktif. Pas jam waktu jadwal ujian akhir, namanya tidak ada. Susah sekali. Jadi kita dalam bab dunia kampus, dunia sekolah, kenapa menginginkan ujian? Malah kalau kami ujian disertasi, Bu Aldomi kalau ujian disertasi itu diundang seperti pesta. Jadi ujian itu menjadi hari raya. Oh, benerlah kata Imam Notailah, ujian itu adalah hari rayanya para muridi. Ya.
Jadi kalau lagi diuji kakinya sakit, wah itu hari raya itu. Ya, ada badan sakit-sakit ya. Kalau ada obat bawa dari rumah, minum. Jangan sampai tidak diminum ya. Wa man istasghara zillata nafsihi ista'zama zillata ghairihi. Nah, ini untuk saya dan kita semua tentunya. Siapa orang yang mengecilkan, meremehkan, menganggap sedikit kesalahan dirinya, maka dia disebutkan dalam teks ini ista'zama zillata ghairihi. Dia akan mudah memandang besar kesalahan orang lain. Jadi kenapa di zawiyah-zawiyah, di surau-surau, di yayasan-yayasan, di sekolah-sekolah, di partai-partai, di pergerakan-pergerakan, di dalam orang bernegara, lalu ada orang suka menyalah-nyalahkan. Karena dia apa? Istazghara zillata nafsi. Dia mengecilkan kesalahan dirinya. Masih ingat orang yang dulu mau melepaskan diri dari negara kita? Dulu mengancam untuk merdeka, ternyata tertangkap. Ya, karena sudah namanya, ini sudah tidak disebut lagi ghibah. Tapi kita doakan, semoga Allah memberi dia ketabahan. Lalu Allah selesaikan masalah dia. Ya, itu ujian itu. Kenapa? Dia lupa ada kesalahan kecil dalam dia bermanajemen, dalam bernegara. Tapi dia alamatkan kepada pusat. Ternyata di dirinya sendiri nggak beres. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Ya, ayatun. Ya. Dan mutafakirin lah, barangkali alil aqilin, bagi orang-orang berakal yang mau berpikir ini. Jangan-jangan kita suka mengkritik orang selama ini, di dalam diri kita ada yang belum beres. Ya, lagi-lagi kita minta ampun kepada Allah, maka setiap hari nggak cukup 100 kali. Nah, alhamdulillah kita ada khatam istighfar, khatam Maulana Muzhar, itu juga beliau sekali duduk 1000. Nah, karena sudah akhir zaman jadi diringkas, dirukhsah, masing-masing 100. Ya, karena jumlah kita banyak, jadi nanti jumlahnya juga tetap 1000 lebih, 4000 bahkan. Jadi mulai detik ini, sore ini, kurang-kurangnya memandang salah orang. Tidak usah jauh-jauh bernegara, ya. Kesalahan teman di samping, dia naruh barang salah. Tidak usah, kenapa ini? Langsung bantu, pindahin barangnya, baik-baik. Ya, mulai khidmat. Karena thariqah yang paling berat itu bukan riyadhah. Thariqah paling berat itu khidmat kepada sesama. Khidmat kepada guru mudah. Karena guru punya tuah, punya haibah. Tapi khidmat kepada sesama ikhwan, sesama salik, sesama orang itikaf, itu sulit. Siapa dia? Untuk apa saya untuk khidmat kepada dia? Hati-hati ya. Jadi nanti saling bantu-bantu ya, saling mengingatkan dengan teman-temannya. Bangun kekeluargaan. Jika di luar sana orang beragama untuk tengkar-tengkar, mungkin dulu saya juga pernah begitu. Ya, sekarang kita bangun beragama itu untuk bersaudara. Namanya saudara pasti ada sedikit, ya, kita dengan saudara kita bertengkar tapi baik lagi, ya, dan tidak ada dendam. Ada dendam dengan saudara? Enggak. Walaupun saudara kita salahnya 1000 kali, kita nggak dendam. Pinjam tak balik-balik nggak masalah, ya, ya, begitu nggak? Maafin muskilah, tapi kalau antum pinjam ke saudara di sini harus balik. Wa man istasghara zillata ghairih ista'zama zallata nafsi. Orang yang mencoba mengecilkan kesalahan orang lain, oh mungkin maksudnya begini, dia tidak bermaksud begini, mungkin dia sedang khilaf, sambut begitu, antum jadi wali Allah. Jadi wali gampang ya, wali Allah bukan wiridan 70.000 itu untuk mendapatkan sakinah di kolbu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau jadi wali enggak, jadi kekasih Allah, mewarisi sifat-sifat Rasulullah. Ini sifat Rasulullah. Ya. Dan kewalian ini bukan didominasi ulama. Orang awam boleh. Banyak ulama tidak begini. Banyak ulama mampu berbahasa Arab, agak baca kitab, tapi kesalahan orang besar semua sama dia. Kesalahan dia lupa. Nah, orang rohaninya, kalau dicaci maki tidak balas. Mampu? Insya Allah kita berjuang untuk itu ya. Ada masalah, kita kurang-kurangi. Ya. Jadi kenapa ada orang dicaci maki, dia tidak balas? Karena ini dalamnya. Dia selalu menganggap, oh maksudnya begini, maksudnya begini. Mungkin orangnya dia terpojok. Mungkin dia lagi sedang shock. Mungkin dia dapat berita yang salah.